Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait antihipertensi ya. Jadi terapi apa sih yang digunakan dalam menterapi atau memberikan pengobatan terhadap tekanan darah tinggi atau penderita hipertensi. Selain daripada itu, tentunya kita akan mengulas juga apa sih hipertensi itu secara definisi. Selain itu, kita membahas klasifikasinya, kemudian faktor risiko, kemudian tindakan pencegahan seperti apa yang perlu dilakukan atau perlu diambil dalam pencegahan daripada hipertensi itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut saja ya. Nah, ini secara definisi bahwa hipertensi atau yang paling dikenal di masyarakat umum itu adalah tekanan darah tinggi. Ini merupakan kondisi di mana tekanan darah dalam arteri itu meningkat secara konsisten di atas batas normal. Jadi, tekanannya itu lebih daripada normal yang merupakan batas daripada toleransi tubuh itu sendiri, tekanan itu sendiri. Jadi lebih di atas. Nah, perlu juga diketahui bahwa orang yang mengalami hipertensi, ya tekanan darah tinggi, itu dapat meningkatkan risiko mengalami penyakit jantung, ya, kemudian juga berisiko mengalami stroke dan masalah kesehatan lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini hipertensi menjadi sumber atau awal dari penyakit-penyakit yang lainnya. Misalnya tadi disebutin adalah penyakit jantung, stroke, ya, atau bisa jadi penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa dikatakan kondisi keparahannya itu sedang atau berat ya, atau endpointnya lah sangat berat. Nah itu secara definisi daripada hipertensi. Selanjutnya kita melihat prevalensi hipertensi ya teman-teman. Nah untuk di dunia sendiri ya menurut Global Burden of Disease tadi tahun 2017 diperkirakan bahwa terdapat 1,13 miliar orang dewasa di seluruh dunia itu menderita atau mengalami hipertensi. Ini artinya adalah sekitar 22% dari populasi dewasa dunia mengalami hipertensi. Nah, dari data ini teman-teman, kita lihat bahwa untuk angka 1,13 miliar itu hanya terjadi pada orang dewasa ya, atau populasi 22% itu adalah orang dewasa. Ini belum termasuk orang yang lansia atau bahkan remaja. Itu kan tidak tertutup kemungkinan juga mengalami hipertensi. Nah, selain daripada itu, kalau kita melihat datanya juga bahwa ini dilakukan perekaman atau record data tahun 2017, namun pada saat sekarang ini 2023 ya, sekitar 5-6 tahun kemudian daripada 2017 ini, apakah angka 1,13 miliar itu masih seperti itu, masih flat atau turun atau bahkan malah sebaliknya, malah semakin meningkat gitu ya. Silahkan teman-teman sendiri yang mencari seperti apa data atau prevalensi daripada hipertensi hingga saat ini. Itu ya. Oke, selanjutnya. Untuk prevalensi di Indonesia ya, ini menurut Riskesdas tahun 2018 kemarin bahwa prevalensi hipertensi pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas itu 34,1%. Gitu ya. Nah, untuk laki-laki dewasa itu 36,5% dan perempuan dewasa sebesar 31,7%. Dari angka ini ya, 34% ini sudah termasuk angka yang signifikan atau sudah tergolong dan besar ya, besar 34,1%. Karena kenapa? Karena kita melihat di usianya ya teman-teman, bahwa usia 18 tahun ke atas itu sudah mengalami hipertensi. Anda bisa bayangkan di usia yang masih belia, di usia masih yang dini atau 18 tahun, yang masa remaja-remajanya, sudah mengidap salah satu penyakit yang bisa dikatakan penyakit yang umum ya, atau penyakit yang berat karena tekanan darahnya yang tidak normal lagi atau tekanan darahnya tinggi. Ya semestinya pada umur 18 atau hingga 25 tahun hingga 30 tahun ya, itu masa-masa yang bisa dikatakan ya kalau boleh ya hiduplah dengan kondisi yang sehat tanpa adanya penyakit-penyakit yang timbul atau muncul, kan begitu. Nah ini bisa dibayangkan
Ini tahun 2018, gimana tahun sekarang 2023? Nanti kita tunggu ya data hasil Riskesdas lagi yang terbaru nantinya. Lalu teman-teman bisa melihat data-data atau suatu rekapan yang valid dan terverifikasi. Silahkan teman-teman nanti bisa saling share ilmunya. Selanjutnya, untuk klasifikasi hipertensi, ya di sini saya merujuk pada GNC 8, bahwa klasifikasi hipertensi itu terbagi atas 4 yang menurut GNC 8. Nah, normalnya itu tekanan sistolnya di bawah 120 mHg, kemudian diastolnya itu di bawah 80. Nah, jika sudah masuk 120 hingga 139 untuk sistolnya dan diastolnya sudah 80 hingga 89, itu sudah masuk kategori pre-hipertensi. Nah, dikatakan hipertensi derajat 1 menurut GNC 8 jika sistoliknya itu, tekanan darah sistoliknya sudah pada angka 140 hingga 159 mmHg, kemudian tekanan darah distolnya 90 sampai 99 mm raksa. Kemudian untuk hipertensi derajat 2, sistolnya itu sudah lebih 160 mmHz, kemudian tekanan darah diastolnya lebih daripada 100 mmHz atau bahkan lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi ini ada 4 kategori atau klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee atau JNC yang seri ke-8. Ya, selanjutnya faktor risiko. Faktor risiko di sini ada banyak ya teman-teman, saya tampilkan. Ada usia, riwayat keluarga, obes, kemudian gaya hidup tidak sehat, stres, konsumsi garam atau asupan garam yang tinggi, kemudian ada faktor keturunan dan ras, serta komorbid. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk faktor usia dulu ya, yang pertama. Usia itu adalah semakin bertambahnya usia, tentu faktor risiko atau penurunan fungsi organ dan lain-lain itu semakin menurun ya. Nah, risiko hipertensi itu cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Kan begitu ya. Nah, kemudian riwayat keluarga. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi itu dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan kondisi tersebut ya. Misalnya tadi yang pada batas hipertensi bisa jadi pada hari-hari kemudian berinjak ke derajat tipe 1, kemudian derajat kedua. Oke, kemudian yang ketiga terkait obesitas. Jadi obesitas ini atau kegemukan itu meningkatkan risiko hipertensi ya. Adipositas visceral atau bisa dikenal dengan penumpukan lemak di sekitar organ-organ dalam tubuh itu dapat berperan dalam peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Nah, selanjutnya gaya hidup tidak sehat atau lifestyle-nya tidak sehat. Misalnya kebiasaan merokok ya, baik itu pria maupun wanita. Kemudian konsumsi alkohol berlebihan ya, pria dan wanita di sini juga bisa. Pola makan tinggi garam, kemudian rendah serat ya pola makannya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik itu juga dapat meningkatkan risiko hipertensi. Kemudian stres. Nah, tingkat stres yang tinggi itu dapat mempengaruhi tekanan darah dan meningkatkan risiko hipertensi. Jadi, mohon ya teman-teman, jangan sampai stres ya dalam menjalani hidup ini. Apalagi yang masih kuliah ya. Jangan sampai stres menghadapi beberapa mata kuliah yang begitu banyak tentunya atau beberapa SKS. Kemudian konsumsi garam yang tinggi. Nah, pola makan yang kaya garam itu dapat meningkatkan tekanan darah ya, terutama pada individu yang rentan terhadap efek garam. Itu jangan perhatikan ya garamnya. Kalau saat sekarang ini kan sudah terdapat beberapa macam produk-produk garam ya. Ada garam yang low natrium. Nah, mohon itu bisa dikonsumsi ya karena natriumnya rendah. Kalau menurut saya sarankan mengkonsumsi garam low natrium itu dan lain-lainnya. Jangan mengkonsumsi garam-garam yang bisa meningkatkan risiko hipertensi. Di sini saya tidak mengendorse ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian keturunan dan ras. Nah, beberapa kelompok etnis itu memiliki kecenderungan genetik yang meningkatkan risiko hipertensi. Nah, contohnya adalah ras ya,
atau keturunan-keturunan orang Afrika atau orang-orang Asia Selatan gitu ya. Itu untuk ras. Kemudian komorbid atau penyakit penyerta. Nah, pada beberapa kondisi kesehatan seperti diabetes, penyakit ginjal atau penyakit jantung atau kardio itu dapat meningkatkan risiko hipertensi. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa setiap penyakit yang tergolong dalam penyakit kategori berat itu dapat menimbulkan penyakit baru lainnya yang tergolong penyakit berat juga. Seperti itu. Jadi usahakan hidup sehat seperti itu. Kemudian selanjutnya pentingnya pencegahan hipertensi. Nah, pencegahan hipertensi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan jantung dan mencegah komplikasi yang terkait. Nah, di sini ya teman-teman ada 5 bentuk suatu tindakan untuk pencegahan terhadap hipertensi. Nah, yang pertama kita melihat di sini adalah mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, hipertensi itu adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke ya. Dengan mencegah atau mengendalikan hipertensi, tentunya ini dapat mengurangi risiko terkena kondisi-kondisi penyakit jantung atau stroke tadi. Itu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Hipertensi yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan gejala yang tidak nyaman seperti sakit kepala, kelelahan, ataupun sesak napas. Dengan pencegahan hipertensi, ya diharapkan itu dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi gejala dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan organ tubuh lainnya. Nah, hipertensi yang tidak terkontrol itu dapat merusak organ tubuh lainnya seperti ginjal, kemudian organ mata, dan pembuluh darah. Dengan pencegahan hipertensi itu, maka kita dapat menjaga kesehatan organ-organ tersebut dan mencegah terjadinya komplikasi yang terkait. Selanjutnya terkait finance ya, mengurangi biaya perawatan medis. Perawatan dan pengobatan hipertensi jangka panjang itu dapat memakan biaya yang signifikan. Jadi cost-nya itu sangat besar jika perawatannya dalam jangka panjang. Dengan mencegah hipertensi, kita dapat mengurangi risiko mengalami masalah kesehatan yang tentunya membutuhkan perawatan medis yang memiliki cost yang mahal atau biaya mahal, apalagi dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan harapan hidup. Hipertensi yang tidak terkendali itu dapat meningkatkan risiko kematian dini. Artinya masih remaja mungkin, misalnya 30 tahun, 40 tahun, ya 45 tahun, itu dapat atau sudah dikatakan meninggal dunia ya. Karena kenapa? Karena hipertensinya tadi. Itu ya. Jadi dengan adanya pencegahan itu dapat meningkatkan harapan hidup atau memperpanjang umur kita gitu ya. Seperti itu. Selain daripada itu, juga mengurangi komplikasi-komplikasi penyakit yang serius seperti tadi stroke, jantung, penyakit ginjal, kemudian penyakit DM, kemudian organ-organ mata dan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke terapinya ya, terapi farmakologi atau obat-obat konvensional yang digunakan untuk terapi atau pencegahan hipertensi. Menurut American Heart Association atau AHA 2017, di sini ada beberapa golongan yang digunakan untuk terapi farmakologinya pada kejadian hipertensi. Yang pertama adalah ACE inhibitor, ya ACE inhibitor atau inhibitor enzim atau pengubah angiotensin. Nah, contoh obatnya adalah lisinopril, kemudian enalapril. Nah, mekanisme kerjanya adalah obat ini ya, ACE inhibitor ini menghambat enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi, poinnya adalah ketika angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi angiotensin 2 ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Itu untuk ACE inhibitor. Kemudian golongan ARB yang kedua ya, angiotensin 2 reseptor blocker.
Nah, contoh obatnya dulu adalah losartan, kemudian ada valsartan atau yang lainnya yang sartan-sartan. Nah, mekanisme kerjanya adalah obat ini ya, ARB ini menghambat aksi angiotensin 2 pada reseptor yang menyebabkan relaksasi pembuluh darah. Jadi si angiotensin 2 itu dihambat agar dia tidak mengikat terhadap reseptornya. Poinnya seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi ketika si angiotensin menjadi angiotensin 2, kemudian angiotensin 2 ini kan harus berikatan dengan reseptornya. Nah, ARB berperan di sini. Jangan sampai si angiotensin 2 ini berikatan atau sudah menempel pada reseptornya. Karena kenapa? Dapat menyebabkan relaksasi pembuluh darah. Kemudian selanjutnya adalah golongan diuretik. Golongan diuretik itu contohnya HTC ya, hidroklortiazid. Kemudian ada furosemid gitu. Nah, mekanisme kerjanya ya mengeluarkan air dan garam melalui urin ya, atau mengurangi volume darah dan tekanan darah. Gitu ya diuretik. Jadi ini terkait ekskresi diuretik ini. Selanjutnya beta blocker. Beta blocker contohnya metoprolol ya, kemudian ada propranolol yang lolol gitu ya. Nah, mekanisme kerjanya adalah menghambat aksi hormon adrenalin pada reseptor beta sehingga menurunkan tekanan darah dan denyut jantung ya. Reseptor adrenalin dihambat untuk tidak ketemu dengan reseptor betanya. Makanya disebut dengan beta blocker. Beta ini ya, reseptor beta ini diblok. Selanjutnya ada golongan CCB atau calcium channel blocker. Contoh obatnya amlodipin, nifedipin, dan yang lainnya yang ipin-ipin gitu ya. Nah, mekanisme kerjanya ini adalah menghambat aliran kalsium ke dalam sel otot pembuluh darah, menyebabkan relaksasi pembuluh darah ya. Kemudian dapat menjadikan pembuluh darah itu bisa dikatakan agak lebar ya. Akhirnya aliran darah itu bisa lancar. Gitu untuk CCB, calcium channel blocker. Kemudian yang selanjutnya adalah inhibitor penghambat reuptake norepinefrin ya. Jadi contoh obatnya ini adalah metildopa, guanetidin, dan yang lainnya. Mekanisme kerjanya adalah mengurangi pelepasan dan pengambilan kembali norepinefrin sehingga menurunkan tekanan darah. Jadi norepinefrin ini itu dapat meningkatkan tekanan darah. Ketika ada golongan obat antihipertensi ini, maka norepinefrin ini nggak diambil lagi, ya, tidak di reuptake. Kemudian obat kombinasi atau yang terakhir, nah dalam beberapa kasus itu dokter meresepkan kombinasi obat untuk mengendalikan hipertensi dan efektivitas yang lebih baik ya. Ada kombinasi obat, misalnya golongan diuretik dikombinasi dengan ACE inhibitor, kemudian ARB dikombinasikan dengan diuretik, begitupun dengan golongan yang lainnya, yang tentunya ini adalah mencari tingkat efektivitas yang lebih baik dalam mengendalikan hipertensi itu sendiri. Oke, seperti ya teman-teman. Jadi ini adalah golongan-golongan antihipertensi menurut AHA atau American Heart Association. Selanjutnya, yang penting ya teman-teman diketahui bahwa setiap obat itu memiliki efek samping tertentu ya. Tentunya pada antihipertensi ya, dari semua golongan pasti ada efek sampingnya, karena kita mengetahui bahwa obat konvensional ini adalah obat-obat kimia ya, ada obat sintesis, tentu memiliki efek samping. Nah, pengobatan hipertensi itu harus pengawasan dokter ya, yang meresepkan dan mengatur dosis obatnya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu. Karena kenapa? Karena setiap individu itu memiliki fisiologi tubuh yang berbeda-beda, kemudian memiliki respon tubuh terhadap benda asing yang berbeda-beda. Karena kita ketahui bahwa obat ini adalah benda asing ya. Jadi responnya itu seperti apa? Selain daripada itu, setiap tubuh manusia itu berbeda-beda dalam tingkat alergi. Ada yang alergi terhadap obat hipertensi misalnya pada golongan diuretik, ada yang pada golongan yang lainnya. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit
gambaran terkait hipertensi dan terapinya seperti apa. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan saat penyampaian materi, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.